grepe-grepe atau mau apa, kita masih sadar gitu. Keren ya kayak gitu. Oh, jadi tidak semua Jangan segampang itulah walaupun jadi LC. Betul. Tuh, padahal tidak semua ya. Di luar sana walaupun ada yang tipe mauan udah kebeli apa aja dari hasil minum gratis kan. Iya. Terus dapat duit. Nah, masa cuma kebeli motor sama HP? Iya sih, namanya duit setan dimakan jin kali ya. Jadi cepet juga sih. Cepet juga ya. Iya, habisnya. Jadi kalau dikalkulasi nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal. Berarti uang setan dimakan jin. Makan jin. Berarti nggak ke hati berarti ya. Iya. Uang itu dapatnya gampang, habisnya juga gampang. Bisa lebih gampang lagi. Lebih gampang. Fleksibel ya. Jadi sama-sama ngerasain makan uang panas. Bukan saya sendiri yang ngerasain itu. Iya, jadi sama-sama ngerasain. Suka dukanya tuh. Kau ikut enggak? Enggak. Aneh ya? Iya. 12 air putih nggak kuat? Nggak tahu. Nggak masuk akal itu. Parah sih, udah terbiasa itu. Besoknya apa yang dirasa di badan? Yang penting. Berarti enak sekali dong. Kalau berkuat ya? Nggak tahu. Itu juga yang saya bingung. Allah, saya nggak pernah bilang itu. Kan abang tahu sendiri saya kayak gimana. Rara? Biar nggak dapat tamu. Banyak yang kemauan diajak jalan lanjut. Yang pengen adu tanding kalau dapat tantangan adu kuat ya. Dosa apalagi medit kan dosa lagi. Halo, assalamualaikum. Apa kabar kawanku semua? Sehat selalu, bahagia selalu tentunya. Amin. Nah, kita kedatangan teman dengan Mbak siapa ya? Mbak Rara. Mbak Rara. Untuk aktivitas sehari-hari Mbak Rara sebagai apa ya? LC. Sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5, berarti sampai pagi ya. Karena bukannya juga malam, biasanya kan sampai ada jam 4, jam 5 gitu ya. Iya. Nah, udah berapa lama menggeluti di bidang LC? 3 tahunan, 3 tahun mau jalan 4 tahunan. 3 tahun lebih ya. Nah, berarti sudah cukup berpengalaman dong untuk di bidangnya, untuk nemenin tamu gitu. Jam 8 sampai jam 5 itu bisa nemenin tamu berapa banyak itu? Ya, tergantung dari kafe ramenya. Kadang kalau rame ya kita bisa dapetin 4. Kalau sepi ya 1, 2. Jadi tergantung kunjungannya gitu ya. Kunjungan dari kafenya. Nah, itu biasa yang rame itu biasa hari-hari apa? Iya, tanggal muda. Ya biasanya malam Minggu, malam Sabtu. Dapat uang tip dari tamu berapa duit tuh rata-rata? Rata-rata tergantung dari kitanya sih. Kan kita minum juga, maksudnya kayak semacam ayo kita joinan minum nih, ntar dibayar nih satu drinknya segelasnya itu misalkan 200 apa berapa, tergantung dari iniannya. Lumayan sih dapatnya. Kalau aku mah bisa pulang sehari bisa 1,5, 1. Caranya bagaimana tuh? Caranya kita ngerayu, ngebein ya, gimana caranya biar tamunya itu biar keluar duit. Caranya kita deketin, kita ajak joget, kita ajak minum bareng sampai drink. Rata-rata kan tamu kan pada begitu sukanya. Joget segala ya, diajak joget ya. Sampai dapat segitu banyak, durasinya berapa lama? Artinya tuh berapa jam? Berapa jam namanya? Tergantung tamunya udah mabuk sih. Kalau kita kejar caranya biar mabuk ya dapatnya gede. Tapi kalau ya tergantung dari kitanya sih. Rara bisa nargetkan orang itu bisa mabuk? Iya. Bagaimana caranya? Diminum terus atau bagaimana? Iya, kita terusin. Kita ajak drink terus. Pernah sekali dikerjain sama tamu ya. Nah, akhirnya udah dateng, janjian, udah ketemuan. Nah, tamunya itu minta
ngajak teman, udah ngajak teman, telepon temennya datang, tahu-taunya langsung ninggalin begitu aja, nggak dikasih uang tip, nggak dikasih uang ongkos, sudah minum, udah gas setengah dah, sayanya. Kira tamunya pulang begitu aja, WA ngabarin saya pulang ya katanya. Temennya kurang begitu bagus, mendingan kamu juga katanya. Oke, akhirnya saya marah-marah sama tamunya, ya berantem lah gitu. Kalau misalkan emang nggak mau dari awal dong, jadinya kan saya nggak rugi kan gitu, ngebuang-buang waktu juga. Berapa jam itu nemenin Mbak Rara tuh nemenin sampai ditinggal begitu? Udah nyampe 4 jaman. 4 jam. Itu cuman gara-gara masalah temen, manggil temen nggak dia srekin, nggak suka, ya udah kayaknya ditinggal begitu aja. Gitu ya. Tapi baru berapa kali nemenin orang seperti itu? Baru sekali sih. Baru sekali. Itu emang setiap kafe pasti ada seperti itu, tamu seperti itu? Pasti ada aja. Selama 3 tahun, Rara bisa baca karakter tamu enggak? Ini tamu yang rese, ini tamu yang baik, bisa nggak? Bisa, dari lihat karakternya dulu sih. Kalau dia caranya sopan ngajakinnya, perkenalannya, oh berarti dia baik. Tapi kalau dia, kita apa sih namanya, kalau dia udah keadaan mabuk walaupun baik tapi ujung-ujungnya nantinya nyakitin kita, ujung-ujungnya nggak dikasih uang tip, udah pengalaman juga sih, udah jadi tahu karakter tamu ya, yang baik dan tidaknya ya. Yang ada duitnya atau tidaknya tuh bisa tahu nggak? Saya tahu yang ada duitnya sama tidak ada banyak uangnya. Bagaimana cara untuk kita deketin dulu, kita minta sesuatu, kalau emang dia pengen mau kita temenin, kayak kita datang terus ada tamu, kita nyamperin, kita minta, abang boleh minta rokoknya nggak, minta beliin rokoknya ini. Kalau misalkan oh ya udah minta aja, itu berarti orangnya royal. Tapi kalau misalkan kita ngikut nimbrung aja terus minta dia nggak ngasih, ya itu tandanya dia nggak ada uang. Ada juga yang minta pulsa gitu ya? Iya, kadang-kadang juga kita kan namanya nemenin, kadang-kadang kan dari dia tamunya itu kan juga ngomong udah makan belum. Kalau kayak gitu kan berarti kan dia ada sekarang kasihan nantinya takutnya itu kenapa-napa. Kebanyakan mah yang tamu yang apa ya, yang banyak ngerjain sih. Kalau kita nggak terlalu pinter-pinter banget ya duitnya dan ngerjain tamunya, kadang-kadang kita tidak sampai tepar terus ditinggal begitu aja. Kita nggak dikasih uang tip. Sering dikerjain tamu apa sering mengerjain tamu? Mungkin karma kali ya, mandiri aku dulunya sering ngerjain tamu, kira dibalik ketimpa dia aku sekarang. Ngerjain tamu bagaimana caranya tuh? Kerjainnya ya kadang-kadang sebelum ketemuan kita catatan dulu lewat WA, Mas minta transferin uang dulu dong kalau emang mau ketemu, kita mau janjian gitu. Kira ditransferin, dia nanya minta uang berapa, transfer berapa, nanti teman di kafe ini gitu. Nah itu biasa transfer berapa tuh tap ke Rara tuh untuk janjian ketemuan? Janjian paling minta buat jajan doang sih, paling 150. Kalau enggak 200. 200 setelah TF baru ketemuan? Enggak, akunya ngilang. Ngilang? Iya, akunya ngilang. Akhirnya nyampe dia datang ke kafe, nemuin orang kafenya, bartender nanya-nanyain si Raranya kemana. Wah kayaknya nggak masuk begini-gini, wah kurang ajar, saya dikerjain, badan udah janjian, udah di TF-in. Sering ngerjain kayak gitu. Berarti tamu itu langganan dong, karena tahu nomor teleponnya Rara. Kalau ngasih nomor juga nggak sembarangan sih, kalau orang royal enak baru aku kasih. Tapi kalau orang yang nggak royal, pelit, nggak sembarangan ngasih nomor. Nggak sembarang ngasih nomor ya. Nah ini di sini kan temen-temen ya, Bang minta nomornya mbaknya dong. Gimana kalau di antara ini minta? Ya, biar Mbak langsung yang jawab. Mohon maaf, bukannya nggak mau ngasih.
aku nggak mau sembarangan ngasih nomor. Sekarang kan udah zamannya canggih, ngerinya takutnya diapa-apain atau kena hipnotis. Oh gitu ya. Oh, Nah, kecuali ketemu langsung. ketemu langsung, ngobrol. boleh lah. Oh. Oke ya teman-teman ya, ini berarti udah denger langsung dari Rarah ya. Barangkali ada yang minta, yang sudah-sudah kan minta nomor teleponnya, itu saya juga nggak berani, privasi ya. Nah, ini langsung tidak sembarangan. Nah, terus kadang juga ada yang minta alamatnya di mana dong, gitu kan? Pengen ketemu dong. Nah, itu privasi ya. Privasi, Nah, nggak itu bisa privasi. banget sembarangan. Nah, teman-teman ya mungkin kalau pas kebetulan ketemu sama Barara mungkin ya boleh lah lanjut ya. Iya, ketemu langsung di jalan boleh lah, nggak apa-apa. Tapi kalau minta nomor telepon, alamat, maaf saya tidak bisa ngasih. Oke, ada terjawab ya teman-teman ya. Tadi kan Mbak Rara kan ngerjain tamu ya. Besoknya masih nyari terus Mbak Rara terus. Iya, nyari dan ujung-ujungannya saya mengakui saya minta maaf akhirnya. Tapi alhamdulillah sih dianya nggak, alasannya buat anak gitu. Oh, Mbak Rara punya anak udah. Iya, Punya anak berapa? 2. Setelah itu biasa lagi ya. Jadi nggak ada marah. Dan dari berapa kali ngerjain temen tamu? Nggak kehitung sih. Nah, itu mengerjain tamu seperti itu. Jadi bukan di mejanya ya. Iya. Nih minum habis gitu enggak. Pernah juga kayak begitu. Itu sama tamu yang saya kerjain juga. Jadi mungkin dia mau balas atau gimana. Akhirnya kata dia, ya udah maaf, kalau mau dimaafin tapi dengan satu syarat, suruh minum. Itu minum bisa berapa botol murni. Minum. Iya, minum. Kuat. Berapa botol itu? Itu nggak kehitung karena udah saking udah kena sebelum ketemu sama dia kan, di luar dulu udah minum, jadinya nggak kehitung. Tepar dong. Alhamdulillah sih enggak. Enggak juga. Enggak. Nah, oke, itu sudah nemenin sampai sekian jam. Ngasih uang tip nggak? Atau yang kemarin juga yang TF itu? Iya, dia ngasih. Tetap Karena ngasih. kan udah maafin. Oh. Udah maafin dan juga aku udah berani nantang, diterima tantangannya dia, ya udah. Kasih juga lumayan. Clear gitu ya. Jadi Rara sendiri kan hobi minum ya? Iya, saya hobi minum. Paling ekstrim pernah yang dialami itu berapa botol? Kalau berapa botolnya mah enggak, kecuali minumannya dicampur-campur. Oh, dicampur. Dicampur-campur, terus terang nyerah. Kalau dicampur-campur nyerah. Iya. Kalau original satu botol full itu kuat. Kuat. Kocok gitu ya. Kan campurannya banyak isinya. Tapi kalau original satu aja kita buat segel sendiri bisa kan? Bisa. Oh, itu tergantung pesanan kita gitu ya. Bukan pesanan kita sih, tamunya. Oh ya, pesanan tamu gitu Iya. maksudnya. Kalau ke dalamnya gitu. Nah, Rara itu kalau dapat dari kafe itu uang dalam tuh bulanan atau harian juga? Selain uang tip. Harian. Harian. Jadi tiap hari dikasih dari dalam dan tambah uang tip dari tamu-tamu. Tamu itu banyak ya. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang penyayang, ada yang pengennya ngerayu aja, ngerayu gombal tuh. Gombal. Nah, yang sering didapat tuh tamu yang tipe seperti apa? Kebanyakan mah yang gombal. Yang gombal, ngerayu pasti ya. Ngerayu. Rayunya seperti apa? Arah kemana rayuan itu? Arah ngajak nikah atau arah pengen check-in atau bagaimana? Ngajak nikah. Ngajak nikah. Banyak yang ngajak nikah. Banyak kan. Kenapa kok bisa ngajak nikah ya? Nggak tahu. Alasannya beliau, alasannya para tamu ngajak nikah bagaimana? Katanya sih. Kalau pandangan Rara. Katanya mah nyaman. Nyaman, diajak ngobrol, cantik. Cantik enggak sih diri saya kan enggak cantik, biasa-biasa aja. Oh, nyaman gitu. Nyaman aja juga, kalau diajak ngobrol kadang-kadang nyambung, ada bercandanya, katanya lucu.
Terus tentu ditolak kan? Gitu. Buat main-main doang. Buat main-main doang. Nah, kalau yang kasar, ada pernah dapetin tamu yang kasar atau apa kurang sopan atau nggak pernah ya. Kan ada kadang-kadang pertama kita datang baik-baik ngobrol, terus setelah minum ada pengaruh mungkin ya, pengaruh minuman itu kurang, atau emang pengaruh dari minuman, atau emang dasarnya orang itu iseng atau apa jatilan tangannya kurang paham, ada namanya seperti itu. Kebanyakan mah ya tamu kebanyakan nafsu, dari nafsu. Nah, udah kena minum kan, lihat pakaian seksi kan, melihatnya wow, jadi kena minuman, jadi pikirannya kan ngaruh, jadinya pikirannya kotor gitu, piktor gitu ya. Kebanyakan nafsu. Nah, nafsunya itu setelah nenggak minuman ya. Tapi dari awal mah enggak, biasa-biasa, dari awal sopan. Biasanya setelah minum, katakanlah nih maaf, mabuk setengah, udah mulai. Apa yang pernah dilakukan pada Mbak Sarah di saat tamu itu sudah mulai mabuk? Kadang-kadang mau megang dada ya, dada, terus nyium, ngajakin nyium. Kadang-kadang saya ih ngapain? Saya kan di sini untuk nyari uang, bukan untuk berlebihan. Gitu. Kalau untuk berlebihan mah gampang, tinggal cari aja. Nah, di sini nyari uang, fokus nyari uang, dan nggak ada niat untuk ngapa-ngapain. Nah, terus apa respon dia? Responnya dia mau, ada yang marah, ada yang ya biasalah, namanya dunia malam ya, cewek kupu-kupu, kadang-kadang dikatain. Dikatainnya mah ya lumayan nyakitin sih hati. Contoh? Ya nanggung lu katanya, kalau mau jadi dunia malam mendingan lu sekalian aja. Terus ya akhirnya saya berdebatin, sempet nggak terima dong sama omongan tuh tamu. Akhirnya siram aja mukanya, udah saya tinggal. Berani nyiram tamu? Iya. Nyiram ke mukanya? Itu tapi kan Ara sendiri kan sudah lama ya, udah 4 tahun. Apakah itu mungkin salah satu tamu seperti itu, apakah Sarah kuat menerima godaan seperti kamu? Ada yang ganteng, ada yang biasa, mungkin di antara sekian banyak tamu mungkin ada tipe-tipe. Alhamdulillah nggak ada sih, nggak ada tipe-tipe aku banget, karena namanya dunia malam buat temen main-main sih. Oh gitu. Saya mau menemenin, mau yang muda, mau yang aki-aki, mau yang tua, yang mau ganteng, yang kan duitnya. Yang penting duit. Iya. Aki-aki juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting duit keluar. Itu kan baru cuman ngomong seperti itu. Clara berani nyiram air. Ada nggak yang lebih kurang ajar atau lebih tidak sopan dari itu? Ada? Contoh kayak megang gunung kembar, atau rangkul-rangkul, atau peluk cium, mungkin ya, mungkin ada yang se-ekstrim itu. Itu dulu pernah ada, mungkin karena lagi banyak masalah kali ya, jadi dicampur pautan sama iniannya kan, akhirnya nggak kuat, joprak. Tapi alhamdulillah dia mau grepe-grepe atau mau apa, kita masih sadar gitu, masih berasa. Akhirnya saya tendang aja sekalian, akhirnya saya langsung pulang. Keren ya kayak gitu. Jadi tidak semua LC mau kayak gitu ya. Jangan segampang itulah walaupun jadi LC. Betul. Padahal tidak semua ya. Di luar sana walaupun bukan seorang LC juga ada yang tipe mauan gitu ya. Iya. Kebanyakan kalau yang datang ke situ sudah pada keluarga atau belum tuh yang merayu? Kebanyakan mah ngomongnya mah palsu ya, single, duda. Selama ini apa aja yang udah didapat dari hasil sekian tahun kemelut di bidang bagian klub malam? Ya alhamdulillah sih dapat banyak
banget sih. Kayak dapet hadiah, semacam hadiah dari tamunya buat kenang-kenangan atau apa. Kadang-kadang nih buat anakmu, katanya kenang-kenangan dari saya. Mungkin saya nggak bakal bisa kesini lagi. Jadi nggak tangan kosong, nggak sia-sia gitu. Buat kenang-kenangan, buat inilah keinget, oh iya ini orang yang baik, kita pernah nemenin. Nah, ini. Sekian lama udah kebeli apa aja dari hasil dunia malam? Paling buat anak motor sih sama HP. Motor sama HP ya. Minum gratis kan? Iya. Terus dapat duit. Nah, masa cuma kebeli motor sama HP? Buat tabungin buat masa depan anak. Masa depan anak ya. Buat biaya sekolah. Merasakan nggak sih? Ini aku dapat duit banyak dan dapat duit gampang banget. Ngerasa nggak sih keluarnya gampang? Iya sih, namanya duit setan dimakan jin kali ya. Jadi cepet juga sih. Cepet juga ya? Iya, habisnya. Jadi kalau dikalkulasi nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal. Berarti uang setan dimakan jin. Makan jin. Berarti nggak ke hati berarti ya uang itu. Oke ya. Berarti bisa merasakan ya. Dapatnya gampang. Habisinnya juga gampang. Habisnya lebih gampang lagi. Lebih gampang. Nah, kebanyakan untuk makan jalan-jalan atau di paling cuman untuk jalan-jalan sama temen, ngajakin temen makan bareng. Gantian ya, di sini kita gali duit, sana kita buang sama teman-teman, jadi fleksibel ya. Jadi sama-sama ngerasain makan uang panas, bukan saya sendiri yang ngerasain gitu. Jadi sama-sama ngerasain suka dukanya tuh. Kalau dipikir-pikir sih pasti kasihan nama badan sih. Pemoknya udahlah cukup, ngerinya kan punya anak cewek, ngerinya karma anaknya jadi mengikuti. Selama ini kan nggak tahu kan anak ibu apa mama sebagai kerja apa gitu. Aku orangnya nggak pernah bohong sama anak. Pasti selalu kalau mau keluar selalu pasti nanya, mama mau kemana? Mama mau kerja dulu. Kok kerjanya malam? Iya, emang kerja tugasnya malam. Kerja di apa? Kerja di kafe. Gitu. Tapi nggak buka semuanya om. Iyalah. Kerja minuman atau apa. Paling kerja di kafe aja. Dan suami juga ngizinin Rara di kafe, tahu? Kalau suami, ini kan suami udah bisa. Oh ya bisa, oke. Bisa. Jadi nyari uang sendiri. Oh ya, jadi udah bisa sama suami. Ini Rara cari uang sendiri buat anak, ngidupin anak. Ngidupin anak dua ya. Iya. Sudah berapa lama menyendiri? Sekitar ada 5 tahunan. Oh 5 tahun. Berarti setelah cerai ya? Iya. Langsung tidak lama lagi 2 tahun, 1 tahun sekitarnya ya. Iya. Langsung terjun ke kerja, nyari uang. Pikirannya udah mau bahagiain anak, kita bisa hidup mandiri, bisa bahagiain anak. Gimana caranya walaupun kita pengorbanin jiwa kita dan raga kita buat anak. Ya betul. Semua untuk masa depan anak ya. Kerjanya di satu tempat atau pernah pindah? Pindah-pindah sih. Kebetulan ini pengen kunjung kafe Rara. Semua kan belum pada kenal. Itu biasanya langsung gimana? Tamunya dikasih lihat foto. Kan ada foto-fotonya tuh, mau ditemenin sama siapa, ini. Terus kan di situ kan juga ceritain kalau yang ini suka jago minum. Oh, terus? Ya pokoknya dibuka semuanya biar tamunya maunya sama yang mana gitu. Sifat kita dikasih ini gini. Akhirnya kasih tauin kalau yang namanya Rara jago minum, tapi kalau untuk diapa-apain dia nggak mau. Ada juga jago minum tapi bisa diapa-apain. Bisa diapa-apain. Sampai pernah tamu penasaran. Nggak tahu, sampai saya nanya, kenapa sih abang sampai begitu penasaran? Kan sempat nanya, bang,
Kan saya kalau lagi sakit nggak bisa datang. Sampai saya bela-belain, sampai nelponin kan. Udah datang, mau dikasih uang tip mau seberapa pun saya kasih, yang penting datang katanya. Udah tuh datang, saya nanya, emang ada apa sih sama diri saya? Saya penasaran sama kamu karena kamu orangnya susah. Oh, tamunya seperti itu. Kamu orangnya susah, nggak segampang kayak cewek-cewek lain. Oh, cewek-cewek lain kan udah mabuk kan gampang diapain aja. Kalau kamu ini susah, walaupun udah mabuk, kita kerjain mau megang tuh kamu berasa duluan, langsung tangkis tangan saya pernah katanya. Saya penasaran dari situ makanya. Terus apa lagi? Tadi kan 2. Ada yang bisa diajak check-in, diajak jadi simpenan lah, atau apalah. Oh, itu dikasih tahu ya. Tapi di situ kebanyakan tuh pada buat minum atau hanya formalitas saja? Kebanyakan cuman inian doang sih. Menutupin doang, ujung-ujungan yang ada temen saya nemenin tamu, ngomongin jago minum. Baru minum berapa inian doang langsung teper. Saya yang dipanggil suruh ngabisin. Kadang saya lagi posisi lagi nemenin tamu. Saya bilang, nanti dulu ya, saya selesain dulu, nggak enak masalahnya kalau ninggal-ninggal begitu aja, karena kan belum dikasih uang tip. Iya. Oke. Akhirnya ya udah selesai, udah baru nemenin tamu yang itu, yang tadi itu nggak kuat. Itu kenapa kok kalau orang ini minumnya kuat, orang pada penasaran, itu biasanya apa aja mau dilakukan? Biasanya mah adu kuat, mau gimana caranya. Katanya segampang, katanya ada nih cewek yang kuat, coba buktikan katanya, minum katanya, ayo minum sama saya juga jago minum. Tahu-tahu malah dianya yang jomprang. Berapa kali dapat tantangan minum, Rara? Udah sering sih, sering yang begitu, banyak yang penasaran karena kuat minum, dan juga aku orangnya susah, diajak lanjut pun susah. Diajak lanjut. Oh ya, banyak orang langsung mau. Iya, kebanyakan mau. Udah ini, ayo ini, udah gemabok kan dibawa. Kita pas bangun, wah, kok ada di sini gitu loh. Oh, pernah ngalamin kayak gitu? Enggak, maksudnya. Saya ngerinya begitu, makanya tamu pada bilang penasaran sama saya, orangnya susah, walaupun semabuk-mabuknya. Ini orang kok tahu jalan pulang sama jalan yang dia ngajakin tujuan nggak bener. Oh, berarti Rara pernah diajak keluar dong? Nah, pernah. Pas ngeliat, wah ini nggak beres tempatnya. Akhirnya turun dari mobil, berhentiin orang, naik Gojek, ya udah pulang ke rumah. Pulang ke rumah, naik Gojek. Oh, jadi sampai sempat dibawa keluar. Nah, itu dengan keadaan tidak sadar. Iya. Tapi setelah di perjalanan, di mobil sadar. Makanya tamu-tamu kebanyakan pada penasaran kayak begitu, kok bisa gitu. Rara itu waktu itu minum berapa botol? Oke lah, banyak mana Rara sama tamunya itu? Kok Rara kan kuat tadi, tapi ternyata tepar kan? Ternyata tepar itu kan? Bisa satu krat inian sih murni. Satu krat 12 botol. Kuat Rara. Perutnya kuat. Alhamdulillah. Tapi kalau itu kan beralkohol ya. Iya. Logika 12 botol itu satu botol berapa liter? 1 liter ada? Enggak sih. Botol kecil. Iya. 12 oke lah. Itu kalau Rara saya tes minum 12 gelas, bukan botol ya, gelas air putih kuat enggak? Enggak. Aneh ya? Iya. 12 air putih nggak kuat? Enggak, 2 liter aja nggak kuat. Nggak kuat 2 liter? Enggak. Tapi ya beralkohol 12 botol kuat? Kuat. Nah, itu bagaimana? Pengen buang-buang air terus mungkin? Enggak? Enggak. Perut kembung nggak? Enggak. Aneh ya? Enggak ngerasa kembung, enggak ngerasa buang-buang air kecil. Saya juga heran nih, dari dulu saya juga heran. Orang buat minum, kita minum air putih aja 4 gelas atau 5 gelas, itu pengennya buang air kecil. Ini sampai 12 botol, nggak buang air. Enggak. Perutnya nggak gede. Enggak. Kemanakah itu airnya? Enggak tahu. Nggak masuk akal itu.
Ya, bagi saya gitu, Iya. mungkin kalau di kayak Rara sih udah terbiasa itu. Maksudnya setelah kita minum, besoknya apa yang dirasa di badan? Di badan kalau yang udah sering minum sih, kalau nggak minum badan terasa sakit sih, anggapnya jamu. Nah gitu ya, oke. Nah, Jamu. saya mau tanya, betul Rara tuh merasakan kalau Rara nggak minum beralkohol, emang betul badan sakit? Iya. Betul itu. Oh, terus kalau minum itu langsung segar? Iya, badan langsung nggak sakit, biasa gitu. Kan biasa minum level banyak. Kalau cuma minum 1 botol berarti nggak berasa dong? Enggak, yang penting buat ngangetin badan dan badan nggak pada sakit. Oh. Tapi kenapa ya minum air putih nggak kuat ya? Nggak tahu. Itu juga yang saya bingung. Sampai dibilang sama orang rumah, banyakin tuh minum air putih, makanya nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Luar biasa ini. Minum 24 botol kuat, tapi minum 5 gelas air putih nggak kuat. Terus apa aja yang pernah dialami secara di luar kemampuan teman-teman selain minum tuh? Apa aja tuh? Apa pernah yang di situ betul-betul jadi perhatian teman-teman? Apakah pernah ada keributan sama tamu atau ribut sama teman sendiri atau apa tuh? Itu pernah ngalamin nggak? Kebanyakan yang pada sirik sih, berantem mulu sih. Jadi kayak orang apa sih? Ngirih gitu loh sama saya. Ngirinya dari sisi apa? Dari sisi minumnya kuat atau dari banyak tamu? Dari tamu memilih saya semua. Oh, tentu saja kan cowok itu kan banyak sekali ya, ada yang cakep, ada yang masa iya enggak tergiur sama sekali, enggak sebetul. Ada sih. Atau punya suami lagi atau bagaimana? Ada sih, tapi kayak apa sih? Dibilangnya mah cinta lama ya. Cinta lama bersemi kembali. Iya, cinta lama. Berarti kawan dong itu. Kawan dibilang iya, iya sih. Pokoknya balik lagi sama dia, ketemu lagi sama dia dan mengakui dia nggak punya istri. Tahu-taunya kita nyari ubek-ubek sampai dekat sama keluarganya kan, emang dekat kan. Kita tanya lah detail, gue udah punya istri gini. Waduh, oh kayak gitu. Saking sayangnya karena cinta pertama kali ya dulu. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau kita lanjutin berhubungan, berjalan sampai saat ini pun. Itu kawan lama. Terus dulu putus, sekarang ketemu dan bersambung lagi. 3-4 tahun menggeluti di bidang LC. Ketemunya di tempat kerja atau di mana tuh bisa bersemi kembali? Aku ketemu mamanya lagi, dia tukeran nomor telepon, akhirnya ngasih ke anaknya, anaknya nelpon, ngajakin ketemuan, akhirnya ya udah ya bisa. Tapi mengetahui itu sekarang Rara kerja di klub malam ya? Tahu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak cemburu ya? Enggak. Masih boleh gitu. Ada sekian temen tipenya beda-beda. Mungkin tentu saja sering sharing ya. Lu kalau diajak cain berapa duit? Lu kayak gitu mungkin. Aku tipenya nggak mau kepoin temen-temen. Nah, tapi temennya juga nggak pernah tanya-tanya. Kebanyakan temen yang kepoin hidup aku. Apa yang pernah ditanya-tanya? Paling ditanya, hidupnya enak banget ya, banyak banget yang ini. Paling jawabnya biasa aja. Apa yang diuntungin? Jadi pada iri mungkin ya. Atau mungkin Rara mungkin pakai sesuatu mungkin. Jadi sehingga alhamdulillah tidak sama sekali.
murni alami. Musyrik main gitu-gitu kan. Musyrik ya. Iya. Betul sih, musyrik adalah dosa yang terbesar ya. Minum aja kita dosa, apalagi merek kan dosa lagi. Iya ya. Cara untuk mendapatkan tamu itu sistemnya tinggal jaga kesopanan atau apa tuh? Jaga kesopanan aja, dan buat tamu kita nyaman gimana caranya, udah gitu aja. Jadi banyak yang nyari ya. Iya. Salah satu saudara keluarga yang mengetahui Sarah kerja di klub malam, ada yang pernah protes? Alhamdulillah sih belum ada yang pada tahu, saudara. Belum ya, belum tahu ya. Jangan sampai tahu, kalau tahu mah malu. Lu kerja di mana? Ada yang nanya gitu nggak? Iya pasti ada yang nanya, paling kita bilangnya ya di kafe mana ya, kafe inilah makanan lah. Kayak makanan gitu ya, kayak di mall-mall gitu. Nutupin inian kita, jangan buka inian kita sama saudara sendiri gitu. Terus jadi aman-aman ya, jadi nggak ada yang bocorin. Nah, oke, sekarang pesan-kesannya untuk teman-teman sesama LC di luar sana mungkin. Cuman pesan-pesannya hati-hati aja untuk hidup di dunia malam. Jangan sampai kita jelek di mata orang, jangan sampai kita direndahin. Itu aja ya. Oke lah teman-teman ya, cukup sekian obrolan kita. Kita mohon maaf bila ada salah kata atau bahasa tubuh yang tidak sopan ya. Kita mohon maaf. Terima kasih yang ngikutin video sampai akhir. Salam sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.